Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak doakan semoga kalian semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu pelajaran keempat dengan tema bersih itu sehat. Adapun subbahasan yang akan kita bahas adalah 3.14, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti materi selanjutnya? Baik, mari kita ikuti. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenal arti bersih dan sehat. Mari kita simak bersama-sama agar kita menjadi lebih tahu ya. Nah, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci berarti bebas dari najis. Najis itu sendiri artinya adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya adalah terkena jilatan anjing, terkena noda darah atau kotoran, dan juga terkena air kencing. Najis pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Sebagaimana contohnya adalah terkena tanah atau tinta, terkena cat, dan terkena air ludah. Nah, bersih atau suci itu dibagi menjadi dua, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Suci itu sendiri artinya bersih dari najis atau bersih dari kotoran. Bersuci juga disebut sebagai toharoh dalam agama Islam. Jadi seseorang muslim seperti kita semuanya ini hendaknya selalu menjaga kesucian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana hal tersebut terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222. Nah, sekarang adalah pengertian najis. Najis adalah kotoran atau hubus yang tampak. Najis merupakan kotoran yang wajib disucikan oleh setiap muslim atau muslimah, dan membersihkan najis itu dengan cara dicuci. Najis sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau kita sebut najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu atau ASI. Ini cara mensucikannya cukup kita siram dengan air yang suci dan mensucikan. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis mutawasitoh ini diantaranya adalah darah, nanah, kotoran, air kencing, dan bangkai. Untuk cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuh dengan air yang suci hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Yang ketiga, yang termasuk najis adalah najis mughaladhah. Ini adalah najis yang berat.
Contohnya adalah air liur anjing. Jadi ketika kita memegang anjing kemudian terkena air liurnya, maka kita sedang berada di dalam najis mughaladhah. Untuk cara mensucikannya sendiri, dibasuh dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya harus menggunakan pasir atau juga bisa menggunakan tanah yang bersih. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian hadas. Berbeda dengan najis ya anak-anak sekalian. Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis, sehingga dengan keadaannya tersebut tidak dibenarkan seseorang untuk melakukan sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, atau juga masuk ke dalam masjid. Nah, yang termasuk contoh-contoh pembagian hadas diantaranya adalah hadas kecil, contohnya adalah buang air besar atau buang air kecil dan buang angin. Nah, untuk yang hadas kecil ini cara mensucikannya cukup dicuci dengan air yang bersih, lalu berwudu atau kalau tidak ada air, dan karena suatu hal maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua adalah ada hadas besar. Contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki, dan bagi perempuan adalah keluarnya darah haid atau nifas. Untuk cara mensucikannya dengan cara mandi besar atau karena suatu hal bisa juga melaksanakan tayamum. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kita mempelajari macam-macam najis dan hadas beserta dengan pengertiannya, sekarang sikap kita sebagai seorang muslim adalah harus senantiasa menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan tempat tinggal atau tempat ibadah kita. Juga diantaranya bisa kita lakukan dengan senantiasa menjaga kesucian celana atau baju yang kita gunakan, kebersihan rumah atau tempat tinggal, sepatu atau sendal yang kita gunakan, tempat tidur pun juga harus kita bersihkan, apalagi kamar mandi atau WC, juga tas kita, halaman rumah kita, dan juga lain sebagainya harus senantiasa kita jaga kesucian atau kebersihannya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Jika mana belum, silahkan diulang-ulang video materi yang ada di depan tadi supaya kalian lebih paham. Nah, kalau sudah paham, mari kita ambil sedikit dari rangkuman ya. Yang pertama adalah najis adalah kotoran yang tampak, dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mughaladhah atau najis berat. Yang kedua, cara mensucikan najis berbeda-beda tergantung dari jenis najisnya. Yang ketiga, hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis, sehingga tidak dibenarkan seseorang untuk melaksanakan beberapa ibadah, diantaranya adalah sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, dan juga masuk ke dalam masjid. Yang keempat adalah hadas, juga dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil, diantaranya adalah buang air kecil, buang air besar, dan keluar angin. Dan hadas besar diantaranya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid atau nifas bagi perempuan. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi materi untuk pengertian najis dan hadas beserta macam-macamnya akan kita usai. Bila mana masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa langsung bertanya kepada Bapak dan Ibu guru. Dan untuk uji kompetensi mandiri, silakan kalian
menunggu dari Bapak dan Ibu guru ya. Nah, dari Bapak saya akhiri sekian, tetap semangat belajarnya dan selalu berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan akan terus bertambah dan menjadikan diri kita semakin pandai, semakin bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.